Kiranya Anda dapat menikmati kebaikan hati Tuhan dan hidup dalam ketenangan hati yang Ia limpahkan kepada Anda di dalam Kristus. Mari merenungkan sering merasa kesepian. Jangan-jangan Anda sedang jauh dari Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang memberikan firman-Nya pada kami untuk menguduskan dan menerangi hati kami. Amin. Yesaya 5 ayat 8 sampai 10. Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Di telingaku terdengar firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya banyak rumah akan menjadi sunyi sepi, rumah-rumah yang besar dan yang baik tidak akan ada penghuninya. Sebab kebun anggur yang luasnya 10 hari membajak akan menghasilkan hanya satu bat anggur, dan satu homer benih akan menghasilkan hanya satu eva gandum. Amin. Ini masih dari Yesaya, masih dalam bentuk puisi. Tuhan mencurahkan perasaannya kepada umatnya melalui Nabi Yesaya sebagai penyambung lidah Allah. Dan pada 3 ayat ini kita melihat Israel itu menjadi sepi. Kenapa? Karena kebun anggur yang luas itu hasilnya tidak ada. Tidak ada hasil, akhirnya orang pergi ke tempat lain cari, ya kan? Karena apa? Itu semua karena Tuhan memberikan peringatan kepada Israel. Kenapa? Karena hatinya menjauh dari Tuhan. Karena hidupnya, perilaku, perkataan, pikirannya seakan-akan Tuhan itu tidak ada. Mereka tidak menganggap Tuhan lagi. Mereka hidup menurut pikiran mereka sendiri, menurut apa yang mereka rasakan sendiri. Mau bikin apa tinggal bikin, mau ngomong apa tinggal ngomong. Tidak ada lagi urusan Tuhan. Mereka sangat jauh dari Tuhan, sehingga kemudian mereka mengalami kesepian. Rumah sepi, mereka pergi, yang biasanya rame jadi tidak rame. Ini bukan karena orang merantau, bukan. Zaman itu Israel tidak merantau, mereka hidup menikmati segala berkat Tuhan di rumah mereka sendiri. Zaman itu orang merantau tuh kalau dalam kelaparan, dan itu pun sulit, sama seperti Israel pada waktu zaman nenek moyangnya Yakub yang merantau, ya kan? Karena kelaparan malah mereka jadi budak di Mesir. Agak sulit. Namanya perantauan itu sulit. Lebih enak di rumah sendiri. Tetapi ini rumah sendiri menjadi sepi. Mereka tanah-tanahnya tidak menghasilkan. Kenapa? Karena mereka jauh dari Tuhan. Tuhan memberikan peringatan. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Kehidupan Israel itu menjadi pelajaran bagi kita supaya kita tidak mengulangi kesalahan mereka. Supaya kita hatinya tidak menjauh dari Tuhan. Kita terlalu sibuk dengan hidup kita sendiri sampai lupa bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita lupa. Sehingga kemudian kita merasa kesepian di tengah keramaian. Kita merasa walaupun kita bertemu dengan banyak orang, tetapi kita merasa sendirian. Kita melakukan banyak hal tetapi hasilnya sedikit, bahkan tidak ada hasil. Dan kemudian kita bertanya, kenapa begini? Bisa jadi karena hati kita itu sedang menjauh dari Tuhan, dan Tuhan memberikan peringatan melalui situasi kita yang buruk. Walaupun tentu saja tidak semua situasi yang buruk adalah akibat dosa. Ada juga situasi-situasi yang buruk yang memang kita menderita karena kita berbuat benar. Ada juga. Tapi firman Tuhan pada Yesaya ini mengingatkan kita bahwa dosa dapat membuat hidup kita menjadi sepi,
dan kita bekerja dengan hasil yang minim, sangat minim, hanya 10% hasilnya dari yang seharusnya. Sehingga mari kita dari kesalahan orang Israel ini kita belajar untuk tidak menjauh dari Tuhan, untuk tidak menganggap keadaan hati yang jauh dari Tuhan itu sebagai hal yang biasa, untuk tidak menganggap bahwa ya semua orang mengalami kesepian. Tidak, orang-orang yang ada di dalam Tuhan, mereka selalu merasakan penyertaan Tuhan. Walaupun kadang-kadang tidak dirasakan penyertaan Tuhan, tetapi Tuhan memberikan iman untuk terus maju dan tidak dikuasai oleh rasa kesepian atau rasa ditinggalkan. Karena memang Tuhan tidak pernah meninggalkan dan Tuhan tidak pernah membuat umatnya celaka atau bekerja tanpa hasil. Ketika itu terjadi, maka bisa saja itu adalah karena hati kita menjauh dari Tuhan. Dan ketika itu adalah Anda dan keadaan yang sedang Anda hadapi, maka mari datang pada Tuhan. Mari kembali kepada Tuhan. Bawa hati Anda. Tuhan, saya mau datang pada Tuhan. Saya sudah belajar dari orang Israel bahwa ada banyak kali Tuhan memberikan peringatan kepada mereka melalui situasi hidup mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan. Dan saya mau kembali kepada Tuhan karena memang saya diciptakan untuk Tuhan. Melalui kehidupan orang Israel, kita tahu bahwa ketika Anda dan saya merasa kesepian, jangan-jangan itu karena hati kita sedang menjauh dari Tuhan. Jadi, dekatkan saja pada Tuhan dan Tuhan akan menunjukkan penyertaan dan Tuhan akan mengirimkan orang untuk kita tidak lagi merasa kesepian karena ada banyak teman, banyak sahabat, dan banyak saudara. Amin. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami mendekat pada Tuhan dan bukan menjauh, sehingga hidup kami hidup yang disertai, diberkati, dan ada damai sejahtera di dalamnya. Amin. Kiranya sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi